Nah, dia akan mencari tekstur yang serupa ketika kita melakukan bisa dilihat tuh yang tadinya shadow highlight, yang tadi highlightnya berlebih, kita mau masuk ke shadow highlight, sudah mulai terlihat detailnya dengan baik, baru perlahan-lahan yaitu tadi rambut. Yang paling susah apa sih sebenarnya kalau melakukan hal ini? Ya ini nih, kadang-kadang untuk membentuk sebuah kulit baru atau apa, butuh waktu yang lumayan karena penyamaannya menggunakan blending option-nya juga harus itu. Nanti habis ini ada pakar digital artist bisa ditanyakan. Nah, habis ke sini biasanya apa sih? Problemnya kalau di manusia biasanya ya entah nggak tahu kenapa ya semua wanita kalau di foto biasanya request-nya itu dong. Tiruskan. Karena kebiasaan pakai handphone, bawaannya pingin tirus. Tapi kalau saya di sini coba di Liquify ada beberapa cara ya. Kalau yang di sebelumnya tuh nggak ada fitur ini nih, fitur untuk wajah nih seperti ini, bagian-bagian wajah. Jadi otomatis kita bisa lakukan. Contohnya ada bagian mata, hidung, mulut, atau wajah. Tapi harus mesti diingat yang kayak gini sebenarnya adalah ada kelemahannya adalah kadang-kadang kalau kita lakukan wajah manusia itu kadang-kadang kanan dan kiri nggak sama. Jadi kalau yang suka melakukan hal ini bisa pakai manual atau langsung seperti ini. Nah, bisa dilihat. Nah, ini nih. Oh. Kelihatan ya. Gerak ya, Met ya, kelihatan ya. Kelihatan. Nah, Tapi jadi, ini kalau pakai fitur ini dia nggak ngubah bentuk muka ya, nggak ngubah mukanya ya, hanya bagian. enggak, wajah aja. Oke. Yang ke detect. Jadi dia langsung automatically detect bagian wajah, mata, mulut, dan nah ini contohnya mata nih. Yang tadi saya bilang kadang-kadang mata manusia kanan kiri itu beda ya, tapi di sini tuh. Oke. Nah, ini penting banget. Jadi manfaatkan sisi seperti ini. Tapi kalau misalkan apa yang tadi saya bilang jeleknya kalau itu apa untuk secara manual saya lebih suka ya, maksudnya Karena lebih dalam natural. ya lebih natural atau nah seperti ini hidungnya nih. Pokoknya jangan sampai melakukan yang terlihat makin aneh orangnya karena terlalu senang. Biasanya orang senang banget sih ngedit-ngedit gitu, tapi dia tidak lupa suka lupa apa yang perlu diedit dan apa yang tidak perlu diedit. Jadi itu. Mungkin terlalu over kali Mas ya di editnya ya, sampai akhirnya mukanya Iya, berubah. karena seneng. Jadi nanti boleh coba di sisi yang baru tuh udah enak. Kalau saya sih terlihat udah ini lebih baik ya sudah. Jadi ada hal-hal yang tidak boleh dan yang boleh. Nah, ketika itu nanti saya akan perhatiin beberapa bagian wardrobe. Kebetulan ini wardrobe-nya sempurna, baik tekstur ya. Mungkin saya sebentar. Oke. Nah, kelihatan nggak screen-nya, Matt? Kelihatan Mas. Nah, ini saya motret untuk profil Kadif Humas ya. Bisa dilihat bagian-bagian baju yang mesti dihilangkan. Karena saat foto nih hal-hal kayak gini agak sulit ya di ini, apalagi untuk mengerjakan potret profil. Jadi kita ini nah habis itu kalau sudah terlihat look-nya oke, biasanya saya sih ngecek pertama mata. Nah, mata ini saya kalau
Kalau mata, kenapa sih mata? Kalau moto portrait itu komunikasinya di mata. Jadi benar-benar mata, kalau matanya kurang ini, kalau saya menggunakan ini curve, nanti boleh di masking. Jadi habis ini saya masking. Nah, jadi nanti fungsinya biar mata warnanya kelihatan ya Mas ya, warnanya lebih keluar ya. Ya, jadi ketika mata itu lebih fokus dari area wajah, orang langsung terlihat ke mata, boleh dilihat ya. Oke. Gitu ya, tapi nanti opacity-nya diatur aja karena ini waktunya sangat singkat. Jadi seperti itu, flow-flow-nya itu harus dipahamin. Habis mata, apa sih yang orang pasti melihat kalau kasus fotonya seperti ini, ada senyuman, gigi. Nah, gigi itu biasanya saya bikin layer baru lagi untuk gigi biasanya. Nah, kalau gigi ada 2 cara. Iya, ngebersihin. Biasanya ada 2 cara sih. Kalau saya, cara pertama yang paling gampang, saya select aja bagian gigi. Hampir rata-rata problem di gigi tuh warna. Jadi saya pilih warna, saturasi saya pilih di yellow-nya. Jadi saya kurangin. Bisa kelihatan ya? Bisa. Kelihatan ya, Matt? Kuningnya berkurang. Nah, cara yang paling cepat sih saya seperti ini. Jadi, karena hampir rata-rata gigi itu problemnya di warna kuning. Kalau warna merah pasti habis makan apa? Makan cabai. Ada cabenya ya. Nah, mata udah, gigi udah. Nah, tapi gigi juga jangan sampai terlihat putih banget ya. Kalau di portrait mereka nggak mau banget. Nanti kayak gigi kayak yang habis di keramik. Nah, ketika mata udah pastikan juga antara mata dan gigi itu harus balance. Habis itu apa sih? Ya ini, apakah biasanya kalau di wanita ya, kadang-kadang jangan sampai terlalu pucet banget. Nah, kalau pucet banget, biasanya wanita tuh kurang suka. Tapi kalau saya sih penambahannya hanya sekitar ini. Nah, jadi kayak seperti ini, saya select lagi. Nah, kenapa saya senangnya Wacom ya itu. Jadi, nah ini tinggal tambahin saturasi sedikit, nanti bisa dicoba sesuai dengan kebutuhannya aja, baru kita rapikan pinggirannya. Nah lalu ketika sudah semua wardrobe udah, wardrobe kayak gini nih. Biasanya yang lebih susah tuh kalau ada yang tekstur. Kalau tekstur kita tinggal copy paste aja. Contohnya saya biasanya ngerapihin, yang paling susah kalau ngerapihin kebaya sama jas. Kenapa? Karena tekstur ya. Jadi contohnya seperti ini. Saya tinggal copy. Nah hal-hal ini nih. Biasanya nanti coba dipelajari cara supaya terlihat wardrobe sempurna. Jadi seperti itu nanti ini flow-flownya. Jadi saya benar-benar menggunakan editing ini dengan flow yang tadi. Jadi shadow highlight ini semua. Nah, wajah udah, mata udah, semua udah. Lanjut ke rambut nih. Nah, rambut itu kan biasanya sudah ada yang diwarnain dan ada yang benar-benar masih real. Nah, biasanya hampir semua manusia itu punya uban. Nggak tahu. Mamet ada uban nggak, Mamet? Nggak ada gue, Mas. Masih muda gue. Nggak ada ya. Nah, penting banget. Makanya kalau di dunia portrait kenapa lumayan dibayarnya mahal ya seperti ini. Karena kita tugasnya menyempurnakan. Kalau kita di modeling atau apa kan nggak sampai mikirin hal-hal ini ya. Tapi kalau di portrait ini yang saya lakukan ya. Kecuali yang benar-benar memang ubannya banyak, mereka tidak mau. Tapi kalau yang ubannya hanya segaris ini, biasanya kita diwajibkan untuk menghilangkan. Nah, biasanya saya yang paling seneng nih, ini presisi dari Wacom adalah saya bisa, pilihannya cuma 2 pilihannya. Mau menghilangkan atau mau menggunakan garis baru. Garis baru tuh menyerupai rambutnya. Contohnya seperti ini ya. Jadi kalau nah ini, jadi kayak ditursir-tursir seperti itu, Matt. Tapi kembali lagi kalau
fotonya hanya untuk jangan tidak terlalu close up ya jangan juga makan waktu, kecuali kita mau bikin iklan. Tugas-tugasnya digital artist tuh biasanya tuh rambutnya benar-benar sempurna, tapi kalau pada saya levelnya seperti ini aja, jadi menyempurnakannya yang tidak terlalu signifikan untuk dilihat secara zoom. Jadi kalau ngedit mesti dilihat dulu nih foto nanti akan seperti apa. Dilihatnya kalau lihat seperti ini ya udah kita harus seperti posisi melihat actual size-nya. Jadi jangan sampai ngeditnya sampai pixel seperti ini tiba-tiba untuk kecil. Jadi hal-hal itu tuh flow-nya kadang-kadang kurang dipahamin, makanya suka sia-sia ngeditnya. Nah, oke. Biasanya problemnya adalah kalau ngedit itu, kalau saya biasanya tanya ini buat dicetak di mana. Biasanya nanti ketika beberapa mesin cetak kan ada yang CMYK dan RGB. Nah itu lanjut lagi tuh urusan cetak kita harus ngerti juga ngeditnya di CMYK atau di RGB. Tapi kalau saya kebanyakan klien di RGB, kecuali yang buat iklan-iklan besar tuh biasanya CMYK ya. Nah, oke, habis itu yang tadi saya coba singgung. Oke, saya coba. Nah, kalau di Lightroom biasanya saya kalau motret satu orang tapi dengan ingin supaya oke. Nah, biasanya di Lightroom tuh keunggulannya paling cepat adalah semua sudah terbentuk, bahkan untuk merapikan distorsi lensa atau apa udah ada semuanya. Tapi kalau saya kembali ke tadi lebih ke workflow saat benar-benar yang saya inginkan ya, kayak seperti ini contoh saya buat masternya dulu biasanya. Kalau master pertama kali kalau di Lightroom saya nyari white balance. Nah white balance biasanya lebih cari warna yang naturalnya. Tapi kalau fotonya seperti ini kan konseptual ya. Contohnya ini saya rubah white balance. Pertama shadow yang saya cari udah pas. Shadow itu saya perhatikan di rambut. Nah, biasanya kalau di Lightroom enaknya ada selektif. Jadi selektif ini kita bisa select di bagian itu, nanti bisa kita pilih selektifnya. Nah seperti itu, gelap terangnya bisa diatur. Ini biasanya orang-orang yang motretnya mau cepet aja, benerin di Lightroom. Nah, kalau di Lightroom juga enaknya kalau mau ngebersihin jerawat, dia ada tools ini, yang sini, nanti coba deh apa. Jadi lebih, nah seperti ini nih. Apa, tuh, lumayan cepet dia. Mas, gue mau nanya dong, Mas. Habis itu, boleh. Ini sambil nanya aja nih. Kalau gitu apa bedanya ya Photoshop sama Lightroom ya? Kalau misalnya hampir semua edit yang bisa dilakukan di Photoshop bisa juga dilakukan di Lightroom. Kalau di Lightroom kan sebenarnya konsepnya untuk kecepatan ya. Lebih cepat aja gitu loh. Tools-toolsnya, interface-nya cepat. Jadi tidak lagi kalau ke Photoshop kayak Photoshop tadi kita mau cari curve aja kita harus cari kemana gitu loh. Tapi di Photoshop itu sebenarnya untuk yang benar-benar manual, benar-benar kita mau bikin fotonya seperti apa gitu. Kalau di Lightroom semua toolsnya ada, cuman enaknya tuh udah cepet aja. Seperti ini, kita mau menambahkan apa di posisi ini, kayak ini nih ya, tuh gelap terang, bisa kelihatan Matt? Oke, di bagian pelipis ya? Kalau di Photoshop kan kita harus seleksi, masking. Kalau di sini kan udah enggak ya, semuanya udah terlihat. Ini biasanya orang-orang yang fotonya malas pakai lighting ya ini pakai ini biasanya nih, ngakal-ngakalin ya. Jadi hal itu. Nah bahkan kalau kita
bicara Photoshop biasanya kita ngobrolin perspektif aja harus lari ke bagian mana gitu. Tapi kalau di Lightroom tuh kita udah bener-bener langsung aja benerin distorsi. Nah, itu seperti itu tuh. Biasanya benerin distorsi tuh saya mau kasih tahu aja buat rekan-rekan kalau kita motret orang yang tingginya di bawah rata-rata, sebaiknya jangan sampai lensanya terlalu height. Kalau height nanti orangnya akan semakin pendek. Nah, kalau membenerinnya supaya dia semakin itu ya dari sini nih nanti nih. Nah, coba dipilih sampai tepat. Jadi kalau motret orang tuh kadang-kadang suka miss, ini orang tinggi harusnya kayak gimana nih angle-nya nih. Kalau orang yang jangkung pakai low angle ya orang kan semakin tinggi, akan semakin jelek lihatnya, kaki makin panjang. Nah jadi gitu Matt, kalau di Lightroom enaknya semua toolsnya sudah dikelompokkan gitu, jadi enak. Nah di sini ada preset standar, tapi kalau yang orang-orang menggunakan preset biasanya larinya ke toning dan lain-lain ya. Kalau di manual di Lightroom biasanya saya nyari lebih ke itu. Tadi kecepatan setel, contohnya ini saya buat masternya dulu. Oke. Nah, ketika sudah ini saya mau semuanya sama, saya tinggal copy aja enaknya. Tinggal copy, kalau satu persatu bisa, atau nanti mau batch proses juga bisa. Nah, ini enaknya adalah kalau kita lagi ada kerjaan motret yang bersamaan dan konsepnya sama. Jadi mulai white balance, lain-lainnya jadi terjaga. Gitu, Matt. Jadi Photoshop dan Lightroom kalau di portrait saya seperti itu, tidak terlalu banyak banget yang harus digunakan, tapi yang penting workflow-nya benar dan foto yang bagus itu seperti apa sih? Yaitu kalau bisa ya ini nih hal-hal seperti ini udah mulai kita sempurnakan pelan-pelan tapi maksimal. Kalau kita pakai action kadang-kadang plugin atau apa, biasanya yang dihilangkan justru yang kita tidak mau hilangkan jadi hilang. Malah detailnya hilang ya Mas ya, jadi kayak polimer gitu ya. Bener. Ya, dan saya sukanya juga kalau di Lightroom nih bagi yang punya kameranya masih noise-nya banyak, di sini langsung ada noise reduction gitu, seperti ini. Jadi udah mudah ya jadi menghilangkan noise, tapi dalam noise-nya dihilangkan biasanya di juga ikut berkurang. Ini saya pakai lens 1.8 jadi kurang begitu tajam ke seluruh muka seperti itu. Jadi gitu, Matt. Oke. Oke, mungkin untuk kalau gimana Mas? Ya boleh, kita mending tanya-tanya. Mungkin buat teman-teman ada yang mau bertanya, dipersilakan. Nggak hanya di bagian ini saja ya Mas, misal kalau mau nanya untuk dunia fotografi juga boleh ya. Nah, coba Matt, ada pertanyaan nggak, Matt? Biar sambil praktek-praktek nih. Oke. Nah, itu ada Ainun raise hand tuh. Oh, sebentar. Ya, silakan Mbak Ainun. Dinyalakan saja. Assalamualaikum. Selamat siang. Om Pram. Iya, Ainun. Silakan. Jadi gini Om, mau tanya, kan untuk beberapa bulan kemarin sering ikut job foto dari guru. Nah, itu motretnya yang paling susah sih motretnya kemarin itu pengasuh pondok pesantren gitu kan. Kita juga mau ngobrol buat ngarahin juga susah gitu kan. Terus mau bilang geser atau apa kan juga sungkan gitu, nggak enakan. Nah, gimana biar maksudnya antara kita sama beliau sama-sama enak dan nanti hasil editing di kitanya itu nggak begitu susah-susah banget gitu. Jadi kayak etika ngarahin untuk orang-orang besar lah gitu.
Terima kasih Om. Oke, Nun. Mungkin saya sharing aja ya. Biasanya yang jadi problem saat motret orang itu adalah kita harus punya mental melebihi orang yang kita foto. Ini contohnya saya buka, ini saya motret untuk dubes Australia ya. Jadi kadang-kadang kita harus benar-benar punya mental dulu. Jadi udah cuek aja, pede aja. Nah problemnya adalah nanti biasanya kalau problem perorangan akan kendala-kendalanya paling di pose baju dan tadi lagi yang tadi saya sudah sampaikan. Tapi kalau di grouping, biasanya nih kalau di grup itu adalah kekompakan. Kekompakan itu apa sih? Biasanya kalau yang di foto 4 orang, biasanya belum tentu 4 orang itu senyumnya sempurna. Nah tadi yang tadi saya sharing, di sisi itu kita bisa ini loh, membetulkan senyuman nih, hebat juga nih makanya nih. Itu juga jadi nanti coba diperhatikan, misalkan moto 4 orang, diperhatikan deh senyumannya seperti jadi ada, nah ini ada mode, nah ini ada fitur smile kelihatan ya, jadi bentar saya zoom dulu, bentar. Nah berarti biasanya di senyum ini nih kelihatan ya, Mbak Ainun kelihatan nggak share screen-nya? Kelihatan Om. Nah, jadi enaknya gitu, kita bisa membetulkan senyuman orang yang tadi cemberut nih, kita bisa tarik, jadi kayak senyum. Nah, itu tuh nanti kamu belajar gitu supaya semua terlihat baik kalau foto grup. Begitupun kalau foto personal, misalkan orangnya tidak disuruh senyum gak mau banget ya, senyum sedikit aja nanti bisa kamu akalin seperti ini. Karena kadang-kadang senyuman itu bisa bikin orang makin berkarisma. Kalau masalah nanti edit apa sih, coba deh kamu mulai sekarang punya patokan adalah kalau kita foto orang, hal-hal yang tidak sempurna kita sempurnakan. Bajunya lecek, dan lain-lain tuh belajar itu deh. Nanti value-nya, nilainya nanti akan kamu rasakan ketika nanti udah berjalan, foto-foto kamu tuh terlihatnya biasa aja, tapi orang akan kok sempurna banget ya. Mulai dari baju rapi, wajah rapi gitu loh. Jadi hal itu sih yang harus ini karena sampai sekarang saya melakukan hal itu dan terlihat bahwa klien-klien saya juga akhirnya tersortir sendiri yang suka dengan foto-foto saya ya, akhirnya orang-orang seperti ini yang tidak ada macam-macam. Gitu Ainun. Apalagi yang mau ditanyakan Ainun? Sama itu juga Om mau tanya. Biasanya durasinya Om Pram ngedit satu foto personal itu berapa lama? Soalnya Tergantung sih kasusnya biasanya sih. seharian. Waduh. Nah itu Ainun mulai sekarang coba deh kamu rubah workflow-nya kayak tadi saya bilang. Shadow highlight dulu kita rapikan, habis itu lanjut ke bagian muka, lanjut ke bagian skin tone. Skin tone tuh yang penting white balance-nya bener aja. Nah hal itu aja, kalau kita nggak pakai workflow, kita akan merasa ngedit terus, kurang-kurang terus. Repot sih memang. Hampir rata-rata orang kayak gitu, bahkan ngedit satu orang kadang-kadang layernya sampai 30. Ya kan? Itu gua tuh, Mas. Gua itu. Tuh, Mas Mamet tuh. Jadi perlu diingat mungkin buat masukan kepada yang lain ya, yang termasuk ke dunia profil. Di dunia profil itu benar-benar tidak ada yang akan request, Mas, tone-nya diginiin dong, Mas, kulitnya dibikin halus banget dong, nggak akan ada. Di dunia saya, alhamdulillah sih semua klien cuma bilang, tolong dong rapiin ininya Bapak nih kurang. Saya pernah motret untuk CEO Mbak Ainun ya, yang paling susah adalah ketika waktu dia harus motret, itu dia terkena kanker. Jadi wajahnya itu akan sedikit rusak karena kemo ya. Itu tugas saya adalah untuk merapikan wajahnya seperti dia sebelum kena kanker. Itu yang paling sulit sih selama saya kerja. Itu aja. Oke Mbak Ainun, workflow-nya dibenerin aja, jangan sampai seharian, sayang. Kalau lagi nunggu beduk sih enak sehariannya, terasa. Siap-siap. Terima kasih Gitu. Om. Oke, Sama-sama Ainun, kasih, sukses selalu ya. Oke Mas Iya, Pram, siap. berikutnya ada pertanyaan dari Rahyudi nih Mas Rahyudi. Mau nanya Silakan. katanya sama apakah Lightroom dan Adobe Camera Raw itu kecepatan proses sama?
Gimana? Baca RAW ya? Iya, kamera RAW dari Adobe sama Lightroom itu sama nggak untuk kecepatan prosesnya? Atau mungkin apa perbedaannya kali ya? Kalau RAW motretnya pakai RAW berarti ini orangnya ya. Nah, Mungkin bagus. Mas Rahyudi kalau bisa dijelaskan lagi ke Mas Pram ya. Halo Mas Pram. Halo, apa kabar? Ya mau tanya ini Mas, apa kamera RAW, Adobe Camera RAW sama Lightroom untuk prosesnya Mas, apakah sama gitu? Jadi dari mulai apa feature-featurenya gitu loh Mas, biar cepat dibanding Photoshop kan masih banyak layer-layernya. Iya, gitu. Bener. Kalau saya sih, kalau minta saran saya, kalau RAW ya tadi Adobe Camera RAW aja. Kalau di Lightroom biasanya kalau untuk RAW masih kadang suka miss sih Mas. Ya soalnya kan saya belum ada Lightroom nih Mas, adanya ada Camera RAW gitu kan. Mau coba apakah sama, kalau misalnya enggak ya saya cuma coba Lightroom juga gitu loh. Karena Photoshop udah ada. Ya, tapi kalau kalau Mas tadi tanya lebih sempurna sih tadi sih di kamera RAW terus yang ke Photoshop gitu. Profil warnanya Mas. Kalau emang Mas cari warna ya. Tapi kalau untuk kecepatan sih Lightroom lebih cepat. Karena dia kan interface-nya dia langsung baca file DNG RAW mentahnya gitu loh. Jadi kalau saya pribadi penggunaan Post Pro baru di Lightroom. Tapi kalau RAW saya lebih suka yang tadi itu pakai kamera RAW dan Photoshop-nya. Iya, soalnya kan kalau pakai JPEG juga kan pakai kamera RAW bisa dibuka tuh Mas, maksudnya biar cepat gitu. Dibanding Lightroom apakah sama fitur-fiturnya gitu maksudnya? Apa cukup pakai RAW, ada kamera RAW aja untuk fitur-fiturnya gitu Mas maksudnya? Nah, tapi kalau untuk fitur better ke Lightroom Mas. Lebih enak Mas. Oh, lebih banyak ya di Lightroom fiturnya Mas. Nah, ini nanti kita akan pakai di sini nih Mas. Yang tadi saya ini nih. Nah, itu jadi, baru mau buat tanyain tuh Mas. Untuk histogram itu buat apa Mas ya? Ngebaca shadow, ini kan kelihatan nih. Shadow, exposure-nya, highlight-nya di mana. Nah. Oh, yang garis-garis itu ya Mas ya? Iya, shadow highlight-nya. Nah, penting banget tuh kalau kita mau motret RAW, kadang-kadang kan ada yang bener-bener highlight-nya udah over atau apa. Nah, bisa cek di sini dan kita justru kadang-kadang lebih cepat di sini Mas. Tadi yang bertanya itu kalau mau bicara cepat enak sih cobain Lightroom deh. Lebih interface-nya lebih oke. Tapi kalau mau bilang presisi, color profile sih masih bagusan yang tadi pakai kamera RAW itu. Itu Mas. Kameranya apa Mas? Pakai Olympus Mas. Oh, Olympus. Ya coba di ini Mas, di Lightroom-nya aja dicoba. Belum punya Lightroom-nya? Belum, makanya tapi kan dilihat tadi apa settingnya, apa fitur-fiturnya seperti kamera RAW kan, ada kamera RAW kelihatannya. Nah, makanya mau tanya itu kalau apakah mirip gitu. Kalau mirip kan berarti pakai Adobe Camera RAW cukup gitu loh untuk editnya. Tapi kalau kurang saya mau coba Lightroom gitu. Nah, fitur-fiturnya. Untuk ya sama, cuman tapi untuk ininya lebih di Lightroom dan lebih ringan sih Mas, enak Mas. Halo? Lebih ringan sama lebih kompleks aja fiturnya Mas ya? Bener. Lebih banyak ya, lebih banyak maksudnya. Bener. Oh, oke. Padahal semuanya sama, cuma bedanya lebih banyak, lebih fiturnya di Lightroom ya gitu.